Ada anak musim pertama yang mendominasi game big match. Ada tim yang overhype tapi malah sangat mengecewakan. Ada juga tim yang gak disangka-sangka jadi kuda hitam dan hebat banget. Ada pemain lokal yang ngelakuin monster block ke pemain import. Musim IBL udah berjalan satu seri, dan sepanjang yang gue amatin, banyak sekali kejutan yang gue dapat dari seri satu ini. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu, gue gak berniat mengejek atau meninggikan salah satu tim. Di sini gue hanya akan membahas sesuai fakta yang terjadi, dan akan senetral mungkin. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Simak ulasan berikut ini. Nah oke, next kita masuk ke yang lebih serius, yaitu match fixing. Sebelum IBL 2022 dimulai, ada 5 pemain dari Pacific Cesar dan 1 pemain Bali United, yaitu Jericho Toasela, yang terlibat dalam match fixing. Nah, buat kalian yang nggak tahu match fixing, jadi itu adalah pengaturan skor atau ya judi. Jadi pemain dari sebuah tim sengaja disuruh oleh suatu pihak untuk mengatur skor. Entah itu sengaja bolanya nggak dimasukin, sengaja main jelek, supaya suatu tim bisa menang atau bahkan kalah dengan skor tertentu yang udah disepakatin. Terus pemainnya dikasih uang deh. Nah, kalau Bali United kehilangan Jericho, udah pasti kehilangan besar dong. Dan kita semua sudah tahu itu. Jericho musim IBL 2021 berada di urutan keempat pemain dengan perolehan rata-rata poin terbanyak di liga. Jadi ini kehilangan besar buat Bali United dan tentunya kita semua. Nah, tapi yang sangat mengejutkan adalah dari sisi Pasifik justru. Dari 5 pemain Pasifik yang terlibat match fixing, 2 pemain adalah pemain starter mereka, yaitu Aga Sidarta dan Yosep Wijaya. Yosep dan Aga adalah 2 pemain dengan perolehan rata-rata poin terbanyak kedua dan ketiga di tim Pasifik pada IBL Bubble 2021. Jadi bisa dibayangin gimana besarnya kehilangan 2 pemain kunci dari Pasifik. Gue pun mengira di musim ini, Pasifik yang musim lalu bahkan cuma pernah menang sekali, pasti lebih terpuruk lagi meskipun ketambahan pemain import. Tapi kenyataannya adalah Mikael keluar, 3-point shot, boom boom bang bang. Gorio pick and roll dengan Jonathan, masih Gregorio, 2 angka lagi, Shot. Gregorio. Jakarta game kedua, kita lihat sebuah 3-point. Kita lihat, manis. baik sekali. Fredo. Oh jauh sekali, long shot and oh! Apakah akan menjadi dam? Wow! 3-point shot, Januar, Huntara, Timo Wuman, gagal. Ya. Dan Pacific Cesar Berakhir sudah game ini, Bung Jerry. Skor 78-75 untuk justru yang terjadi sebaliknya, bro. Malah muncul pemain-pemain hebat baru yang bisa bersinar, kayak Calvin Chrysler dan Gregorio. Sebelumnya, mereka berdua cuma cadangan yang main sekitar 15 menit per game aja. Tapi sekarang, bahkan mereka bisa memberi Pasifik kemenangan, padahal baru main 2 game aja. Jadi gue yakin di luar sana masih ada kasus-kasus seperti ini yang benar-benar harus dibasmi oleh IBL. Kalau enggak, akan terus bermunculan pemain-pemain korup yang malah memperburuk nama sebuah tim, padahal di bench masih ada pemain-pemain hebat yang disimpan dan tidak terekspos. Ngomongin tentang kemenangan Pasifik, Pasifik menang 78-75 atas Rans Peak Basketball. Nah, di sini gue mau bahas tentang Rans Peak ini. Rans datang ke musim ini dengan hype yang sangat-sangat tinggi, di backup sama Sultan Crazy Rich Indonesia. Dan saat di vlog-vlog sparring, kebanyakan ya selalu menang. Dan Keluar, steal, Damonta Harris, slam dunk. 3-point shot, Januar, Huntara, Timo Wuman, gagal. Ya. Dan Pacific Cesar berakhir. Wijaya Koni 3 angka. Paling berpengalaman ya. oh, come on man, 32 poin dalam satu game. Oke, jujur aja ya, sebelum musim ini dimulai, gue udah gak yakin dengan kesuksesan tim ini. Mengacu pada omongan komentator IBL saat di salah satu game Rans kemarin, mereka bilang bahwa gak ada sosok leader yang benar-benar leader di tim Rans ini. Memang ada Valentino Wuwungan, Nuke, Bima Rizky, Okiwira. Nuke mantan musim pro player. Wuwungan juga sukses di Pelita Jaya dan Stadium. Bima Rizky di Bima Sakti Malang, dan Okiwira itu bintang di Aspak Jakarta. Tapi menurut gue, mereka semua sudah nggak di masa prime mereka. Pemain-pemain lain diisi dengan pemain-pemain muda yang baru dan belum banyak pengalaman. Dan ya kesimpulannya, tim-tim baru di musim ini nggak seperti tim baru di musim sebelumnya.
Musim sebelumnya ada tim kuda hitam West Bandit yang secara mengejutkan bisa ngalahin Prawira dan masuk ke semifinal IBL 2021. Gila nggak? Tapi dari 4 tim baru di musim ini, belum ada tim yang mengejutkan dan dominan. Mungkin hanya Tangerang Hawks yang udah menang 2 kali dalam 3 game. Bahkan Bumi Borneo itu kalah 4 kali dalam 4 game. Ranspik kalah 3 kali dalam 4 game, dan Evos kalah 2 kali dalam 3 game. Maklum, memang tim-tim ini juga isinya pemain-pemain rookie dan rata-rata masih baru. Jadi kita berharap musim-musim ke depan, ya kita doain harus berkembang lagi dong. Nah, next kita bahas Dewa United. Ini adalah kali pertama sebuah tim punya 3 MVP sekaligus dalam satu tim. Pasti tim ini bakalan sangat dominan, bukan? Dan pasti bakal menang jauh tiap game. Di sini gue lampirkan ada grafik. Jumlah points per game, Big 3 dari setiap tim pada saat masa masih prime-nya gitu. Tim-tim papan atas akan cenderung memiliki angka yang lebih tinggi. Yang mengejutkan ada Bima Perkasa yang belum pernah menang sama sekali di musim ini, ternyata ada di atas di grafik ini. Artinya, kalau 3 pemain Bima ini seandainya masih di masa prime-nya, Bima Perkasa pasti bakal mengerikan sekarang. Tapi ya, mereka sekarang udah gak di prime, jadi ya gitu. Ada Rans yang tadi kita bahas. Ternyata 3 pemain Rans ini kalau di masa prime-nya juga ngeri loh. Ada Prawira juga yang punya MVP Abraham Damar, makanya bisa tinggi banget dengan jumlah 42 points per game. Tapi di mana Dewa United? Oke, siap ya. Di sini. Sangat absurd dengan jumlah points per game 3 MVP-nya itu di angka 52 points per game. Gila nggak tuh? Dan 3 pemain ini itu masih di masa prime-nya sekarang. Jadi, pasti Dewa United bakal jadi juara IBL dengan mudah kan musim ini? Ya nggak? Oh my god. 3 game berturut-turut gue senam jantung ngelihat Dewa United main. Gimana bisa satu tim yang punya 3 MVP dan 1 most improved player cuma bisa menang 1 atau 2 poin dari tim-tim yang paling buncit di IBL? Oke, gue nggak tahu lagi apa masalah yang dialami oleh Dewa United sekarang. Mungkin banyak dari kalian yang bilang, but win is win bro. Iya, gue tahu. Cuma gimana kalau nanti lawan SM, PJ, WB, atau Prawira? Butuh koreksi yang sangat besar dari tim yang punya banyak sekali potensi dan pemain hebat ini. Kalau kalian bilang, MVP itu kan dulu bro, sekarang udah nggak prime paling. No bro. Caleb di waktu di video ini dibuat, nomor 1 pemain lokal dengan perolehan poin terbanyak musim ini. Jamar sama Moses udah pasti masih prime karena musim lalu menang MVP dan Most Improved Player. Buat Saverius itu masih terbilang lumayan banget dan masih di prime. Dia punya rataan 10 points per game dalam main 3 game di seri 1 ini. Jadi harus ada koreksi besar dari Coach Bedu untuk tim ini. Next kita bahas tim yang sebaliknya menjadi kuda hitam, yaitu NSA Jakarta dan Hang Tuah Jakarta. Oke, mungkin kedua tim ini menangnya dari tim-tim papan bawah. Menurut gue Hang Tuah itu cuma fraud ya. Jadi beberapa game ke depan akan menelan banyak kekalahan dan kembali seperti musim-musim sebelumnya. Tapi buat NSH, gue rasa tim ini adalah tim legit playoff contender. Dan salah satu yang paling berpengaruh tentu karena Shafar Newkirk. Hingga video ini dibuat, Newkirk memimpin perolehan poin di Liga IBL dengan 25,5 poin per game. Yang lebih impresif, bahkan mereka ngalahin West Bandit, tim papan atas. Alasan NSH bisa sukses seperti ini tentu juga karena lokal mereka. Pemain lokal mereka nggak ada yang merupakan pemain all-star atau bintang. Tapi mereka semua merata banget bro. Ada Hengki Infandi yang sangat berkembang musim ini. Ada Ruslan, Andre Rorimpande. Nggak ada pemain bintang, tapi sangat merata. Dan ingat, ini masih belum Mike Glover main. Glover adalah salah satu impor terhebat di musim ini, setara dengan Dior Lohorn. Bahkan Glover sempat membawa roster NSH yang cuma kayak gini, bisa ke peringkat 2 IBL 2020. Cuma di bawah Indonesia Patriots yang udah jelas lah ya, kan isinya pemain timnas. Nah, artinya NSH bakalan berada di peringkat 1 kalau nggak ada Patriots. Padahal cuma Widi di tim itu yang jadi pemain bintang pas itu. Oke, dan kita bahas hal yang terakhir, yang paling mengejutkan. Tadi di grafik, gue sempat mention Prawira Bandung. Ada salah satu pemain rookie yang baru,
tapi udah masuk di daftar pemain Big 3 ini. Yuda Saputra, manuver dia manis. Jeb, baik sekali. Putra, Yuda penetrasi. Baik sekali. Yuda Saputra open. Ya, ini adalah anak ajaib yang mungkin bakal ngantiin Prastawa. Oke, gue anggap Yuda masih seorang rookie karena musim lalu dia main di Patriots. Tapi kenapa gue sangat kagum dengan performa Yuda adalah karena ia bisa main bagus meskipun main di Prawira gitu. Prawira itu isinya pemain-pemain yang all-star semua bro, pemainnya hebat-hebat semua. Dan tentunya musim pertama gabung ke tim profesional itu biasanya nggak langsung mendominasi dong. Namanya juga rookie. Oke, ini adalah grafik points per game pemain yang menjadi Rookie of the Year. Ada Arki, Pras, Jamar, 3 pemain yang sekarang udah jadi bintang di IBL. Mereka punya satu kesamaan, yaitu rata-rata points per game mereka hampir 14 points per game di musim rookie. Dan disinilah Yuda. Yuda dalam 4 game bersama Prawira musim ini udah mencatatkan 13,75 points per game, sama dengan Arki. Jadi menurut gue dia adalah calon legit Rookie of the Year kalau dianggap IBL sebagai rookie. Nah, tapi yang jadi poin gue adalah mungkin saja kita akan menyaksikan calon pemain yang bener-bener bakal jadi bintang nantinya di IBL. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah musim IBL 2022 ini musim yang cukup absurd dan berbeda dari sebelum-sebelumnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.